Shalom teman-teman remaja GKJW yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah hari ini. Ibadah hari ini merupakan ibadah Minggu Paskah yang keempat dengan tema Masa Raya Unduh-Unduh. Bersyukur sekali apabila saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama beribadah bersama. Meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya kita tetap satu hati di dalam Tuhan. Marilah teman-teman, kita mengambil saat teduh sejenak, kita mau berdoa, kita mau undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah berkumpul, kami bersama-sama mau mengikuti ibadah Tuhan. Kami mau undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lingkupi kami, suci dan kuduskanlah hati kami masing-masing Tuhan, agar kami mampu mengikuti jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya dengan baik. Dalam nama Bapa di surga kami berdoa. Amin. Marilah teman-teman, kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri tahtanya yang Maha Kudus dengan hati yang penuh sukacita. Kita ungkapkan rasa syukur kita dengan kita pujikan lagu Bersyukurlah. Teman-teman yang terkasih, tidak terasa sudah 2 bulan lamanya kita harus menjalani proses di mana kita harus diam di rumah aja. Adakah teman-teman yang sudah mulai merasa bosan? Atau justru malah menikmati? Mungkin sebagian besar dari kita mulai merasa bosan ya di rumah. Ada yang sudah nggak sabar, pingin sekolah lagi, pingin jalan-jalan sama keluarga, pingin nongkrong bareng temen, dan lain sebagainya. Kita merasa keadaan saat ini sangat mengesalkan bagi kita. Tetapi satu hal yang kita lupakan, kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa bahwa Tuhan telah memberikan berkat-Nya yang begitu banyak kepada kita. Karena kita hanya fokus kepada kesulitan yang kita alami, jadi kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan.
Marilah teman-teman kita baca Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 4-8 dan ayat yang 13. Mari teman-teman kita baca Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 4-8 dan ayat yang ke-13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Seringkali kita mengecewakan hatinya. Oleh karena itu, marilah teman-teman kita berdoa, kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya akan berikan waktu sejenak untuk teman-teman menyampaikan doa secara pribadi. Setelah itu doa akan saya lanjutkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan kepada kami Tuhan. Tetapi Tuhan, seringkali kami mengecewakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan apabila hingga saat ini belum bisa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, kami mohon Engkau ubahkanlah kami untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Dalam nama Bapa di surga kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita pujikan satu lagu, Satu Hal Yang Kurindu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur hari ini boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengerti surat cinta yang Tuhan tuliskan buat kami.
Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mengerti firman-Mu. Kami mau serahkan hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan, kiranya Tuhan pakai mengantarkan firman-Mu secara benar. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini akan kita baca dari Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Barang siapa mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Barang siapa menetapkan jalannya, kepadanya akan kuperlihatkan keselamatan Allah. Ada sebuah cerita yang menurut saya begitu menarik. Pada suatu hari Minggu yang sangat cerah, ada sekeluarga baru pulang dari ibadah atau kebaktian Minggu. Di dalam mobil, tiba-tiba ayahnya menggerutu tidak karuan, dan dia bercerita, "Aduh, ibadahnya kali ini kurang enak sekali. Sudah kursinya keras sekali, kemudian musiknya juga terlalu pelan, apalagi khotbahnya kurang bersemangat. Aku tidak akan lagi ke gereja itu lagi." Tiba-tiba sang anak nyeletuk kepada papanya, "Pak, kalau hal itu lumrah, Pak." "Loh, kenapa lumrah, Nak?" "Iya, kalau papa hanya membayar sebesar Rp1.000, Rp2.000 untuk konser yang begitu, sepertinya ya cukup bagus. Jadi papa ndak usah menggerutu." Cerita ini cukup menggelitik sekali. Papanya tadi pada waktu mempersembahkan di kantong persembahan, dia mempersembahkan kurang lebih sekitar 1.000 atau 2.000 perak, dan anaknya melihatnya. Kemudian setelah pulang ibadah, bukan ucapan syukur, tapi malah menggerutu yang ada. Bukankah itu juga seringkali terjadi pada kita? Seringkali setelah ibadah, kita bukan malah sukacita mendapatkan firman Tuhan, tapi menggerutu. Padahal ibadah kita, persembahan kita, itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya tekankan bahwa ibadah kita, persembahan kita adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Ada dua hal yang saya catat di sini, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan merupakan sumber segala berkat. Jadi dengan kata lain, kita mengucap syukur karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam konteks perjanjian lama dan ritual agama Yahudi, memberi korban adalah menyembah Allah yang maha kuasa, sekaligus memohon pengampunan dosa-dosa kita. Dengan kata lain, memberi korban itu berarti dengan sadar merelakan satu atau sebagian miliknya berkurang, bahkan hilang karena dipersembahkan. Dalam iman Kristen, memberi korban disebut mengembalikan milik Tuhan, sekaligus mengakui bahwa semua yang dimiliki termasuk dirinya adalah anugerah dari Tuhan. Jadi ketika kita memberi ucapan syukur, mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan, itu karena kita sudah diberkati, dan kita mengembalikan berkat itu kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Namun seringkali orang itu salah menganggap, dan kita pun kadang juga salah menganggap. Seperti apa? Kadang ketika kita memberikan berkat kepada Tuhan, mengembalikan berkat kepada Tuhan dalam bentuk persembahan, kita menginginkan supaya kita dapat berkat yang lebih besar, berkat yang jauh lebih besar, 10 kali lipat,
100 kali lipat, 1000 kali lipat. Jadi kalau dipikir-pikir, apa sih bedanya kalau kita mempersembahkan supaya dapat berkat lagi? Apa bedanya Tuhan sama Gunung Kawi? Apa bedanya Tuhan sama pesugihan? Sama saja. Apa bedanya kita dengan berjudi? Jadi kalau kita kasih uang 1000, kita dapat 10.000. Padahal seharusnya ketika kita memberi persembahan, itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan memberikan ucapan syukur, itu bukan hanya masalah motivasi kita yang benar, tetapi juga jumlahnya juga harus kita pergumulkan di hadapan Tuhan. Jadi tidak main-main. Berikan persembahan yang terbaik, bukan hanya motivasi, tetapi juga berapa yang kita harus persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan adalah keselamatan kita. Selain berkat-berkat yang diberikan, Tuhan juga memberikan keselamatan buat kita. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Itu adalah berkat yang paling besar dibanding makanan, minuman, dan kesehatan. Keselamatan jauh lebih besar dibanding semuanya itu. Maka dari itu harusnya kita mengucap syukur dalam ibadah kita, dalam persembahan kita. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik. Karena kan kita tahu seluruh berkat itu dari Tuhan. Dan keselamatan itu juga dari Tuhan. Mazmur 50 ayat 23a, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami mengapa kami harus mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu. Dan terutama terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Setelah kami tahu Tuhan akan hal ini, ajarkan kami untuk mengucap syukur secara benar. Karena kami tahu ucapan syukur kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk melakukannya, bukan hanya mendengar firman-Mu saja, namun melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang empunya berkat, kami serahkan doa sembahyang kami. Amin. Teman-teman, saya undang untuk berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan hati yang bersungguh-sungguh. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita pujikan lagu Beri Syukur. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali kami menaikkan doa syafaat kami.
Kami mau serahkan Tuhan bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang begitu hebatnya. Sakit penyakit yang merajalela, COVID-19 yang menghantui bangsa kami. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami semua, menyingkirkan sakit penyakit ini supaya bangsa kami yang saat ini terpuruk secara ekonomi kembali bangkit. Kami mau serahkan Tuhan untuk orang-orang yang telah Tuhan tunjuk sebagai satgas, sebagai pemimpin, sebagai dokter, TNI dan Polri yang terus berjuang untuk mengatasi masalah ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan hati yang tulus untuk terus melayani. Tak lupa kami juga mau serahkan Tuhan untuk gereja kami. Kiranya gereja yang menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan, menjadi tempat untuk terus mengasihi orang-orang di sekitar kami. Orang-orang yang saat ini kesulitan secara ekonomi, secara finansial. Kiranya Tuhan pakai gereja kami, gereja yang ada di Indonesia ini, untuk menjangkau orang-orang yang kesulitan, menolong, mendoakannya, memperjuangkan sekuat gereja kami. Tak lupa juga kami mau serahkan untuk para majelis, pamong, dan juga pendeta yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan untuk berlangsungnya ibadah, berlangsungnya apapun yang ada di gereja kami. Tak lupa juga Tuhan, kami mau serahkan orang tua kami. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Jikalau orang tua kami masih harus bekerja, keluar dari rumah, menuju ke perusahaannya atau ke tempat kerja, kiranya juga Tuhan lindungi dan berikan kekuatan. Kami mau serahkan diri kami yang saat ini masih bersekolah, walaupun harus online Tuhan. Ada kejenuhan, ada kebosanan di dalam diri kami. Namun ajarkan kami untuk terus memberikan yang terbaik, bukan untuk diri kami, namun untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan memanggil kami bukan untuk menjadikan kami ekor, namun untuk menjadikan kami kepala. Tak lupa Tuhan, kami juga mau menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami ingin menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, penebusan dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menolong kami melewati hari demi hari, terus mengucap syukur untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Teman-teman, marilah kita akhiri ibadah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, selalu lakukan kegiatan yang positif, dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan kita pujikan satu lagu dari NKB 201, Di Jalan Hidupku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.